wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang validitas dan reliabilitas. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan mencontohkan dari tokoh David Beckham. Pemain sepak bola David Beckham, dia selalu memberikan umpan kepada temannya dalam bermain sepak bola dengan sangat presisi atau dengan sangat tepat sasaran. Dan juga David Beckham ketika melakukan tendangan bebas atau tendangan pojok, tendangannya itu sangat terukur sekali dan dapat menjebol gawang lawannya. Nah, dari contoh permainan sepak bola David Beckham, kita dapat melihat bahwa setiap sasaran tendangan beliau itu selalu tepat sasaran, berada di kaki temannya ketika mengumpan dan ketika menendang tendangan bebas dia pas di gawang kiper lawannya. Artinya apa? Tendangannya mempunyai validitas yang sangat tinggi, yaitu tepat sasaran, dan juga tendangannya mempunyai reliabilitas yang tinggi juga. Karena konsisten. Tendangannya selalu dari sisi manapun selalu tepat sasaran, konsisten, ajak, mantap. Nah, inilah yang dinamakan validitas dan reliabilitas. Contohnya dari tendangan David Beckham, bahwa tendangan David Beckham bisa dikatakan valid, tepat sasaran, memberikan umpan kepada temannya. Dan juga tendangan David Beckham reliable, ampuh, ajak, konsisten, tepat sasaran, berada di kaki temannya atau dalam mencetak gol. Begitu juga dalam pembuatan instrumen. Jadi tadi sebagai contoh, ketika kita sebagai seorang peneliti atau peneliti kuantitatif, atau kita membuat soal, pertanyaan, pernyataan, maka instrumen kita juga harus valid dan reliable. Ya. Contohnya lagi, kalau kita mengukur berat, maka kita harus menggunakan timbangan. Ini dikatakan ukurannya valid. Kalau kita mengukur berat dengan meteran, pasti tidak valid, tidak sahih. Karena tidak mengukur dengan ukuran yang seharusnya. Ya. Tidak mengukur dengan ukuran yang seharusnya. Kalau kita mengukur panjang, maka kita menggunakan meteran. Salah ketika kita mengukur panjang, kita menggunakan ukuran timbangan. Nah, jadi dikatakan valid, sesuatu itu valid, maka dia mengukur dengan ukuran yang tepat. Itu contoh dari validitas. Dan contoh dari reliabilitas, bahwa ukuran timbangan yang ada di Indonesia untuk mengukur berat itu juga konsisten digunakan setiap waktu, tidak berubah. Kita mengukur 1 kilogram di Indonesia itu sama dengan juga kita menimbang berat 1 kilogram
timbangan itu sama ketika kita mengukur berat 1 kg yang berada di Amerika misalnya. Jadi alat timbangan itu untuk mengukur suatu berat itu konsisten. Ya, bisa digunakan dimanapun, kapanpun. Ya, namanya itu reliable. Bahwa alat timbangan tersebut reliable dan valid, dapat mengukur berat dimanapun, kapanpun. Ajek, konsisten, mantap, ya, tidak berubah-ubah timbangannya. Berbeda ketika kita mengukur, misalnya kita mengukur jarak yang seharusnya dengan meteran, lalu kita ukur dengan karet, ya, dengan bahan karet atau tali dari berbahan karet. Maka ketika kita mengukur jarak dengan karet, maka ukuran tersebut tidak valid dan juga tidak reliable karena karet bentuknya elastis, dia tidak valid, bisa panjang bisa pendek tergantung elastisnya karet, dan juga dia tidak reliable, tidak konsisten dapat mengukur panjang pada suatu benda. Nah, itu dikatakan alat mengukur yang tidak valid dan reliable. Nah, berikut contoh-contoh yang tadi saya sebutkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk dalam bahwa membuat instrumen penelitian itu juga harus reliable dan valid, atau valid dan reliable. Jadi kalau kita membuat instrumen, data kita harus valid dan reliable. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, ya. Jadi kalau kita dalam meneliti itu kita mendapatkan data. Data sama dengan informasi yang kita peroleh. Data yang akurat sama dengan informasi yang dipercaya. Kita menyebarkan kuesioner, kita mendapatkan data yang akurat dari lapangan, maka sama dengan kita mendapatkan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Dan informasi yang dapat dipercaya atau terpercaya itu dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan yang terpercaya juga. Ya. Jadi kita mengambil data di lapangan, mengambil data di informasi di lapangan harus bersifat akurat agar dapat dipercaya, sehingga dalam mengambil kesimpulan dalam penelitian juga kita dapat dipercaya. Lalu bagaimana memperoleh informasi yang dipercaya? Yaitu melalui pengukuran validitas dan reliabilitas, yaitu kita sahih dalam mengambil data, dalam mengukur apa yang harusnya kita ukur dengan ukuran yang tepat, dengan sasaran yang tepat, dan kita juga reliable bahwa instrumen yang kita buat, soal yang kita buat itu juga bersifat ajek dan konsisten, benar-benar dapat mengukur suatu kemampuan dari siswa atau suatu yang akan kita ukur atau objek yang akan kita ukur. Lalu apa itu instrumen penelitian? Kita sudah mempelajarinya pada pertemuan sebelumnya, bahwa instrumen adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel penelitian. Kemarin kita sudah mengerjakan instrumen, ya, ada skala Likert, ada skala Guttman, dan sebagainya. Ya, intinya instrumen ini adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dari objek penelitian, ya, dengan tema atau konsep yang kita sudah tentukan. Instrumen motivasi, maka dia akan mengukur sejauh mana motivasi siswa dalam belajar. Instrumen prestasi belajar, maka dia akan mengukur sejauh mana tingkat prestasi belajar siswa. Tergantung dari seorang peneliti. Nah, dikatakan instrumen yang baik itu memenuhi beberapa ciri. Yang pertama adalah valid, sahih. Ya, jadi ketika kita membuat instrumen
efektivitas motivasi atau pengaruh motivasi terhadap hasil belajar, maka instrumen itu kita buat dari teori-teori motivasi dan hasil belajar, yang mana dari instrumen atau pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang kita buat itu mampu mengukur motivasi dan hasil belajar siswa. Kalau kita membuat instrumen motivasi hasil belajar, lalu kita memberikan pernyataan atau pertanyaan selain motivasi dan hasil belajar, misalnya instrumen kepahaman, bukannya motivasi, maka instrumen itu tidak valid karena tidak mengukur yang harusnya diukur. Instrumen atau alat itu tidak valid karena tidak mampu mengukur yang seharusnya diukur. Tadinya ingin mengukur motivasi, malah mengukur tingkat kepahaman. Jadi instrumennya tidak valid. Dan yang kedua adalah ciri instrumen yang baik adalah reliable, ajek, ya. Jadi misalnya kita membuat instrumen motivasi dan hasil belajar, lalu kita mendapatkan data itu dari objek, ya, dengan proses pengujian reliabilitas, maka hasil yang kita dapatkan adalah hasil tingkat motivasi dan hasil belajar. Nah, instrumen yang baik, dia mampu digunakan kapanpun dan dimanapun. Ketika instrumen penelitian kita misalnya digunakan di Ponorogo, di SMA 1 Ponorogo dengan instrumen motivasi dan prestasi, maka ketika instrumen kita baik dan bagus, maka instrumen kita juga dapat mengukur motivasi dan prestasi di lain tempat, misalnya di Aceh. Dan digunakan sekarang juga bisa, dan digunakan pada waktu yang akan datang juga bisa. Maka dikatakan instrumen yang kita buat, alat ukur yang kita buat, itu dikatakan reliable, bersifat ajek, konsisten, mantap, mampu mengukur motivasi dan hasil belajar secara konsisten dimanapun dan kapanpun. Nah, itu dinamakan instrumen kita bersifat reliable. Nah, selanjutnya adalah sensitif, objektivitas tinggi, dan visibilitas tinggi. Ini tambahan, ya. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang valid. Jadi, ya, bisa dikatakan suatu kuesioner atau instrumen pertanyaan dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan apa yang akan diungkapkan. Jadi kalau kita membuat kuesioner atau instrumen, pertanyaan-pertanyaan yang kita buat itu mampu mengukur apa yang akan kita ukur. Instrumen motivasi, maka dia yang baik akan mampu mengukur tingkat motivasi siswa. Instrumen prestasi belajar yang baik, maka pertanyaannya, pernyataannya mampu mengukur kemampuan prestasi siswa dengan baik. Nah, sedangkan kuesioner dikatakan reliable atau handal jika dapat menunjukkan kemantapan, keajekan, atau stabilitas hasil pengamatan bila dipergunakan atau diukur pada waktu-waktu berikutnya dengan kondisi suatu yang diukur tidak berubah. Ya, jadi kuesioner motivasi yang reliable dia akan tetap mampu mengukur motivasi siswa, ya, pada lain waktu, digunakan saat ini dan digunakan pada masa yang akan datang, dia akan tetap mampu mengukur tingkat motivasi siswa, ya. Maka dikatakan instrumen itu reliable atau handal. Bila dilakukan uji validitas dan reliable, maka selanjutnya perlu ketika kita membuat instrumen penelitian, maka perlu atau harus dilakukan uji validitas dan reliable agar alat ukur yang kita buat atau kita gunakan itu benar-benar mampu mengukur apa yang akan kita ukur. Nah, ini ada contoh lagi.
Di sini ada 4 gambar ya. Di sini gambar yang pertama adalah ilustrasi. Nah, jadi ketika pada sasaran tembak ini diilustrasikan sebagai sasaran validitas ya, yaitu kita ingin mengukur sesuatu yang harus kita ukur, maka diilustrasikan sebagai sasaran tembak. Nah, reliabilitasnya adalah sejauh mana sasaran tembak itu tepat pada sasaran atau tingkat konsistensinya tepat pada sasaran. Jadi siswa maksudnya objek ukuran itu atau objek ukuran sasaran tembakan mampu mengukur secara konsisten pada sasaran tembak. Jadi ini diilustrasikan. Yang pertama adalah di sini ilustrasi dari instrumen yang reliable tapi tidak valid. Ya, jadi misalnya instrumennya mengukur motivasi, ya di sini seharusnya dari pengisi angket atau kuesioner seharusnya menjawab untuk mengukur motivasi, tapi kebanyakan kuesioner atau pengisi angket ini menembak pada salah sasaran. Ya. Jadi seharusnya mengukur motivasi, tapi objek malah banyak salah sasaran di tempat yang berbeda atau salah. Dan ini salah sasarannya ajek. Jadi artinya apa? Kuesioner yang kita buat tentang motivasi tapi salah dipahami oleh objek atau pengisi kuesioner yang kita perintahkan untuk isi. Ada kesalahan bias. Misalnya kita ingin mengukur tingkat motivasi siswa SD, tapi kita menggunakan bahasa pada pembuatan kuesioner dengan bahasa ilmiah dan bahasa ilmiah atau bahasa anak kuliah yang tidak dapat dipahami oleh anak SD, maka akan memunculkan bias bahasa atau multitafsir dari instrumen tersebut, sehingga anak SD dalam menjawab instrumen motivasi mereka salah paham, maka mereka menjawab dengan jawaban yang salah. Artinya apa? Instrumennya sudah valid, tapi instrumennya tidak valid secara bahasa, instrumennya tidak valid ya, karena banyak faktor-faktor yang menyebabkan pengisi kuesioner kita salah paham dengan pernyataan dan pertanyaan yang kita buat. Maka di sini dikatakan instrumennya reliable ya, maksudnya tapi tidak valid ya. Yang kedua adalah contoh dari instrumen valid tapi tidak reliable. Di sini pengisi kuesionernya hampir rata di seluruh wilayah. Ya. Ada yang tepat sasaran, ada yang tidak. Tetapi dari tingkat kepahaman yang mengisi instrumen dengan tempat yang berbeda-beda, dengan kepahaman yang berbeda-beda, ini dikatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Baik untuk sekelompok tapi tidak baik untuk individu. Artinya apa? Instrumen penelitian yang kita buat bagus, valid, tapi tidak bersifat reliable, tidak ajak, tidak konsisten, berubah-ubah. Digunakan hari ini atau digunakan esok hari, dia akan mengalami perubahan, dan digunakan di Indonesia, digunakan di luar negeri, misalnya digunakan di lain daerah, maka dia akan mengalami perubahan. Jadi alat ukur yang kita buat atau instrumen yang kita buat belum reliable.
belum ajak, belum konsisten. Nah, contoh yang ketiga adalah tidak reliable dan tidak valid, ya. Jadi sasaran tembaknya di tengah, tetapi yang mengisi instrumen ini di mana-mana dan tidak ajak, ya. Salah sasaran dan tidak konsisten dalam pengisiannya. Tidak dapat instrumen ini tidak mampu mengukur apa yang seharusnya dia ukur dan juga tidak memiliki keajekan atau kehandalan dalam konsisten mengukur sesuatu yang harus diukur tersebut. Nah, contoh yang keempat adalah bersifat reliable dan juga bersifat valid. Jadi instrumen motivasi semuanya masuk dalam pengukuran motivasi dan instrumen ini mampu mengukur motivasi siswa dan juga bersifat konsisten digunakan saat ini dan masa yang akan datang dan digunakan di berbagai tempat juga. Dia bersifat konsisten dan acak, benar-benar mampu mengukur tingkat motivasi siswa dari contoh instrumen. Ya, ini contoh gambarnya. Selanjutnya adalah jadi hasil penelitian yang valid yaitu bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Ya, jadi instrumen ingin mengukur minat, maka instrumennya benar-benar mampu mengukur tingkat minat siswa. Itu dinamakan valid. Dan hasil penelitian yang reliable yaitu dikatakan bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda. Jadi dari konten isi pertanyaan kuesioner itu benar-benar mampu mengukur apa yang harus diukur dengan konsisten, ya. Instrumen yang valid, alat ukur yang digunakan mendapatkan data yang valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Oke. Kita masuk pembahasan validitas, ya. Secara definisi, ya, yang paling lazim mengenai validitas tercermin dalam pertanyaan apakah alat ukur yang kita susun sungguh-sungguh mengukur sesuatu yang memang ingin kita ukur. Lalu Sumadi Suryabrata dan Nun Nali mengartikan validitas adalah suatu alat ukur atau taraf sejauh mana suatu alat ukur tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Meteran seharusnya mengukur jarak. Timbangan seharusnya mengukur berat. Liter seharusnya mengukur volume dan sebagainya, ya. Sementara itu Azwar mengatakan validitas sebagai sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Instrumen dapat dikatakan valid jika terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Mengukur timbangan berat, maka kita akan mendapatkan ukuran berat benda tersebut. Ketika kita mengukur berat satu buah semangka dengan timbangan, maka kita akan dapat menghasilkan berat dari satu buah semangka dengan ukuran timbangan. Nah, itu dikatakan bahwa timbangan itu valid karena benar-benar dapat mengukur berat dari satu buah semangka. Itu contohnya. Dan contoh yang lain. Dengan kata lain, valid berarti instrumen. Nah, kalau berbicara tentang instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Tadi sudah saya contohkan instrumen minat, maka seharusnya dapat mengukur tingkat minat belajar siswa. Instrumen motivasi seharusnya mampu mengukur tingkat motivasi siswa, maka instrumen tersebut dikatakan valid.
Contoh, meteran digunakan untuk mengukur panjang, timbangan digunakan untuk mengukur berat, literan digunakan untuk mengukur volume. Selanjutnya, istilah validitas tidak bisa lepas dari Sutrisno. Tidak lepas dari dua, menurut Sutrisno, yaitu kejituan, seberapa jauh suatu alat ukur dapat mengungkap dengan jitu tepat terhadap gejala yang diukur. Ketelitian, seberapa jauh suatu alat ukur tersebut mempunyai kemampuan dengan cermat menunjukkan ukuran besar kecilan gejala yang diukur. Jadi validitas terdapat dua unsur, yaitu kejituan dan ketelitian. Selanjutnya, tipe-tipe validitas, yaitu jenis-jenis validitas ya. Ada 4, yaitu validitas isi, validitas konstruk, validitas konkuren atau yang ada sekarang, dan validitas prediktif. Ini ini diganti ya, maksudnya yang konkuren ya. Validitas isi dicapai melalui penyusunan berdasarkan ketentuan atau teori ya. Validitas isi atau konstruk itu dicapai melalui penyusunan berdasarkan ketentuan atau teori. Selanjutnya, validitas konkuren dan validitas prediktif dicapai atau diketahui sesudah dibuktikan melalui pengalaman. Yang pertama kita bahas adalah validitas isi atau content validity ya. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Oleh karena itu materi yang diajarkan tertera dalam kurikulum, maka validitas isi sering juga disebut validitas kurikuler. Validitas isi dapat diusahakan tercapainya sejak saat penyusunan dengan cara merinci materi kurikulum atau materi buku ajar. Jadi misalnya kita membuat soal ya, soal ulangan kelas 6 SD ya. Ketika membuat soal kelas 6 SD, maka soal atau instrumen soal yang dibuat guru harus berisi mata pelajaran materi kelas 6 SD. Isinya adalah cocok dengan kelasnya. Dikatakan salah atau tidak valid secara isi ketika ulangan kelas 6 SD namun materinya berisi kelas 1 SD semua. Ya. Atau kelas 6 SD kita gunakan ulangan untuk kelas 1 SMP. Maka validitas instrumen soal yang guru buat tidak validitas isi. Tidak termasuk validitas isi. Oke. Selanjutnya, validitas konstruksi. Validitas konstruksi atau construct validity, sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila butir-butir soal membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebutkan dalam indikator. Tujuan instruksional khusus TIK. Dengan kata lain, jika butir-butir soal mengukur aspek berpikir tersebut sudah sesuai dengan aspek berpikir yang menjadi tujuan instruksional. Validitas konstruksi dapat diketahui dengan cara merinci dan memasangkan setiap butir soal dengan setiap aspek dalam TIK atau indikator. Pengerjaannya dilakukan dengan logika, bukan pengalaman. Validitas, jadi kalau konstruksi adalah butir-butir soal instrumen atau pertanyaan-pertanyaan instrumen itu sesuai dengan indikator-indikator ukuran yang harus kita ukur ya. Jadi misalnya secara konstruk instrumen penelitian motivasi, ciri-ciri motivasi ada beberapa indikator: semangat, disiplin, rajin, tepat waktu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan instrumen penelitian yang kita buat tentang motivasi, ini sesuai dengan indikator teori motivasi. Kalau dengan sesuai dengan indikator motivasi, maka dikatakan instrumen itu valid secara konstruksi, secara bangunan. Ya. Selanjutnya, nanti kita contohkan ya. Jika ada istilah sesuai, tentu ada dua yang sedang dipasangkan. Dalam hal ini tes dipasangkan dengan hasil pengalaman. Yang ketiga adalah validitas konkuren. Validitas ini lebih umum dikenal dengan validitas empiris.
Sebuah tes dikatakan memiliki validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan jika ada istilah sesuai tentu ada dua hal yang dipasangkan. Dalam hal ini tes dipasangkan dengan hasil pengalaman. Itu dikatakan validitas concurrent. Yang keempat adalah validitas prediksi atau prediksi validity. Memprediksi artinya meramal. Dengan meramal selalu mengenai hal yang akan datang, jadi sekarang belum terjadi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi atau validitas ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Sebuah alat pembanding validitas prediksi adalah nilai-nilai yang diperoleh setelah peserta tes mengikuti pelajaran di perguruan tinggi. Ya, jadi misalnya contohnya adalah dalam memilih mata kuliah atau instrumen nilai pelajaran-pelajaran mata kuliah atau sekolah yang mana instrumen pelajaran-pelajaran ini akan mampu ya memprediksi nilai-nilai yang akan didapat oleh siswa dalam tes tersebut. Selanjutnya, uji validitas. Jadi instrumen itu banyak bentuknya ya. Ada instrumen penelitian berupa pernyataan pertanyaan, ada instrumen berupa soal atau tes ya. Itu juga dikatakan instrumen. Nah, semuanya butuh valid dan reliabilitas. Nah, lalu instrumen yang kita buat dalam penelitian juga perlu diuji validitasnya. Ya, bagaimana cara mengujinya? Ya, uji validitas instrumen meliputi beberapa cara antara lain validitas konstruk, validitas isi, dan validitas eksternal. Uji validitas konstruk menekankan pada pendapat ahli, expert judgment. Ya. Uji validitas isi ditekankan pada pembandingan antar isi instrumen dan substansi penelitian. Validitas eksternal menekankan kesesuaian dengan kondisi empiris di lapangan. Ya. Pertama, validitas konstruk menyusun pertanyaan yang akan dilakukan dalam penelitian, kemudian melakukan konsultasi kepada ahli atau expert judgment. Jadi, misalnya Anda melakukan penelitian pada mata pelajaran PAI atau bahasa Arab. Lalu Anda menggunakan contohnya ada pembelajaran bahasa Arab. Penelitian ingin mengukur kemampuan efektivitas metode mubasyarah dalam pembelajaran bahasa Arab. Atau dalam mata pelajaran PHI metode peer lesson atau diskusi, efektivitas metode peer lesson dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Maka kita membuat instrumen tentang teori mubasyarah dalam bahasa Arab dan teori peer lesson dalam pembelajaran PAI. Ketika kita ingin mengukur efektivitas suatu metode, lalu kita membuat instrumen dengan teori-teori metode tersebut, ketika jadi, maka kita harus mengajukan instrumen ini ke ahlinya atau expertnya dalam bidangnya. Dalam pembelajaran bahasa Arab, untuk mengukur kemampuan metode bahasa Arab, maka kita mengajukan penilaian validitas konstruk ke ahli bahasa Arab atau misalnya dosen bahasa Arab, S2, S3 bahasa Arab. Lalu instrumen kita akan diperiksa secara konstruk bangunannya, kerangkanya oleh expert judgment ahlinya tersebut. Maka akan diberikan revisi ketika salah yang harus diperbaiki. Itu dinamakan validitas konstruk. Ya, kita harus konsultasi ke ahlinya sebelum instrumen ini kita sebar kepada objek penelitian kita. Maka instrumen yang kita buat dalam pembuatan skripsi dan tesis, maka perlu dilakukan validitas konstruk dengan konsultasi kepada expert judgment tentang instrumen yang kita buat, kita berikan, lalu diperiksa, lalu direvisi ketika terdapat perbaikan-perbaikan. Itu dinamakan validitas konstruk.
Pendapat beberapa ahli dianggap sebagai dasar utama untuk melakukan uji coba kuesioner. Pada beberapa referensi, pendapat ahli yang diminta setidaknya adalah berpendidikan doktor. Setelah mendapatkan masukan dari beberapa ahli, kemudian dilakukan uji validitas dengan melihat korelasi antara item pertanyaan. Ya, jadi sebelum menyebarkan instrumen, maka kita harus melakukan validitas konstruk, yaitu dengan konsultasi kepada expert judgment di bidangnya. Selanjutnya, nah ini contohnya ya. Contohnya teori dukungan keluarga. Di sini ada beberapa instrumental dari dukungan instrumental, beberapa teori indikator ya, dukungan emosional, dukungan penilaian, dan dukungan informasi. Nah, ini akan diperiksa oleh expert judgment dari indikator-indikator yang kita akan teliti atau tema yang akan diteliti. Selanjutnya adalah validitas isi. Instrumen yang digunakan disesuaikan dengan indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian. Misalnya, indikator tes TOEFL ya. TOEFL adalah kemampuan untuk mengukur reading, grammar, dan listening. Contoh lain, indikator pengetahuan penyakit TB paru meliputi penyebab penyakit, tanda dan gejala pengobatan, perjalanan alamiah TB paru. Acuan indikator sebagai dasar yang digunakan untuk dilakukan uji coba kuesioner terhadap subjek penelitian. Uji validitas isi dilakukan dengan analisis item. Setelah analisis item, kemudian dikorelasikan dengan total item, yaitu item itu adalah butir ya, butir soal atau butir pertanyaan atau butir pernyataan. Diperiksa apakah misalnya ketika ingin menguji tingkat motivasi siswa dalam belajar, apakah pertanyaan atau pernyataan ini sudah memenuhi indikator-indikator motivasi. Apa misalnya indikator motivasi? Kedisiplinan, kerajinan, tepat waktu, apalagi semangat, antusias. Itu dari indikator-indikator motivasi. Apakah pertanyaan-pertanyaan sudah mencerminkan dari indikator motivasi? Ya, contohnya ya. Nah, setelah itu baru dilakukan analisis item dengan pengukuran statistik, yaitu dikorelasikan dengan total item. Apakah ada korelasinya? Nanti kita bahas lebih lanjut. Contohnya seperti ini ya. Pengetahuan tentang definisi ASI eksklusif, manfaat ASI, kandungan ASI, teknik menyusui. Ini misalnya dalam instrumen mengukur efektivitas ASI ya. Apakah sudah benar secara teori indikatornya, maka ini akan diperiksa, diperiksa ya, akan diteliti itemnya apakah sudah pertanyaan atau pernyataannya sudah benar sesuai dengan teori indikatornya. Oke. Selanjutnya, validitas eksternal. Validitas eksternal menekankan pada aspek bagaimana instrumen yang digunakan sesuai dengan kondisi empiris di lapangan. Item-item pertanyaan disesuaikan dengan indikator-indikator empiris di lapangan. Uji coba kuesioner dilakukan setelah mendapatkan kesamaan antara item pertanyaan dengan kondisi empiris di lapangan. Instrumen dilakukan pengujian terhadap korelasi antar item pertanyaan. Ya, jadi ketika kita membuat instrumen, maka instrumen itu yang baik adalah menghindarkan dari bias ya, atau multitafsir. Multitafsir banyak terjadi terutama pada multitafsir atau bias bahasa. Ya, ketika kita membuat instrumen untuk anak kecil atau untuk tingkat SD, maka diusahakan membuat instrumen dengan bahasa yang mampu dipahami anak SD, anak kecil ya, dengan bahasa-bahasa yang gampang. Ketika salah dikatakan ketika kita membuat instrumen untuk anak SD, lalu kita membuat instrumen dengan bahasa ilmiah atau bahasa orang dewasa. Maka ketika instrumen digunakan untuk anak SD dengan menggunakan bahasa yang tinggi, dampaknya anak SD tersebut atau objek penelitian kita tersebut tidak mampu atau
mengalami gagal paham ya dari pernyataan atau pertanyaan yang kita buat, sehingga terdapat bias bahasa. Artinya apa? Instrumen kita tidak mengerti bahasa yang ada di instrumen tersebut, sehingga tidak tepat sasaran dari tujuan penelitian. Misalnya lagi, ketika kita mengadakan penelitian di suku terdalam atau suku Baduy di Banten, maka dalam mengisi instrumen yaitu harus orang Banten atau orang Baduy tersebut. Maka kita membuat instrumen dengan bahasa yang dipahami orang Baduy atau suku tersebut atau suku tertentu. Ketika kita membuat instrumen untuk penduduk orang Baduy lalu kita menggunakan bahasa Indonesia yang tidak dapat dimengertikan oleh suku tersebut, maka instrumen kita terdapat bias, yaitu bias bahasa, yaitu instrumen kita tidak mampu dipahami oleh objek instrumen kita, yang mengakibatkan instrumen kita tidak mampu mengukur sesuatu yang akan diukur atau tujuan dari penelitiannya. Ya, jadi namanya itu dinamakan validitas eksternal, yaitu item-itemnya dari segi bahasa, dari segi isi harus disesuaikan dengan lapangan. Contohnya ya. Lalu bagaimana cara mengukur validitas? Sebuah tes dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan kriterium. Dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil tes dengan kriterium. Teknik yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran adalah teknik korelasi product moment yang ditemukan oleh Pearson. Uji statistik dengan korelasi product moment, setiap item akan diuji relasinya dengan skor total variabel yang dimaksud. Masing-masing item yang ada di dalam variabel X dan Y akan diuji relasinya dengan skor total variabel tersebut. Jadi ketika kita sudah mengumpulkan instrumen, di situ misalnya ada poin 1, poin 2 sampai 5, ketika misalnya dalam instrumen skala Likert, maka dari poin-poin yang didapat dari skala Likert itu dijumlahkan secara total lalu dikorelasikan antara item angka per item dengan skor totalnya. Maka akan didapatkan korelasi antara skor item dan skor totalnya. Ini dinamakan korelasi product moment. Nanti kita akan hitung secara manual dan aplikasi. Oke. Instrumen dapat dikatakan valid. Nah, di sini sudah ya. Jadi langsung saja, skor merupakan data interval, maka teknik korelasi yang digunakan korelasi product moment yang dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini rumus product momennya. Ya. Kita lihat rumusnya seperti ini. Secara teori ya, R XY sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X kali sigma XY dibagi ya, akar N kali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 ya, dikali N dikali sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2. Ya, keterangannya Rx sama dengan koefisien validitas item, X skor item, Y skor total item, XY perkalian antara skor item dengan skor total item, N jumlah subjek. Ya, nanti kita praktekkan di penghitungan manual dan aplikasi. Selanjutnya adalah uji validitas instrumen. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila memenuhi kriterium sebagai berikut. Hasil R hitung lebih besar daripada R tabel. Nilai signifikansinya kurang dari 0,05 ya secara aplikasi. Sedangkan suatu kuesioner dikatakan tidak valid. Hasil R hitungnya kurang dari R tabel. Nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Ini ukurannya ya, kriterianya. Oke, ini soalnya nanti kita hitung pada video terpisah. Lalu selanjutnya tentang reliabilitas. Prinsip reliabilitas menyangkut pertanyaan sampai seberapa jauh pengukuran yang dilakukan berulang-ulang
terhadap subjek atau sekelompok subjek yang sama dalam jangka waktu tertentu memberikan hasil-hasil yang relatif tidak mengalami perubahan. Ya, jadi instrumen ini dikatakan reliable ketika digunakan berulang kali, dia tetap mampu atau handal mengukur sesuatu yang dia ukur. Instrumen motivasi yang reliable, yang bagus, ya, yang handal, yang konsisten, dia akan benar-benar mampu mengukur motivasi siswa pada waktu-waktu yang akan datang. Dilakukan beberapa kali, tetap instrumen itu handal, mampu mengukur tingkat motivasi. Contohnya adalah, misalnya ada instrumen soal tes matematika UN. UN ini akan digunakan secara nasional seluruh Indonesia. Maka sebelum UN ini disebar atau dikerjakan oleh siswa se-Indonesia, maka perlu diadakan tes reliable. Apakah soal UN atau tes UN matematika ini mampu mengukur tingkat kemampuan matematika siswa? Maka dilakukan uji coba. Jika tes UN matematika reliable, maka hasilnya reliable, maka tes ini dikatakan mampu benar-benar mengukur tingkat kemampuan matematika siswa ketika digunakan secara berulang. Ya, jadi tes UN mampu dilakukan kapan saja dan juga mampu dilakukan untuk mengukur tingkat matematika di lain daerah. Itu dikatakan bahwa tes UN matematika tersebut bersifat reliable. Ukuran yang menunjukkan stabilitas dan konsistensi suatu ukuran yang mengukur suatu konsep dan berguna untuk mengukur kebaikan, goodness dari suatu pengukuran menurut Sukaran. Dengan demikian, reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Kepercayaan itu dalam bentuk keadaan instrumen, yaitu konsistensi hasil dari waktu ke waktu jika suatu instrumen digunakan pada subjek. Instrumen yang reliable, instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Ya. Terus, suatu alat ukur yang memiliki reliabilitas sempurna apabila hasil alat ukur tersebut bila dilakukan berkali-kali akan selalu menunjukkan hasil yang skor yang relatif sama. Ya, timbangan dilakukan berkali-kali, dia akan mampu menimbang suatu benda dengan tepat. Nah, maka dikatakan timbangan itu bersifat reliable, konsisten. Jadi prinsip reliabilitas menghendaki adanya keajekan, konsistensi, kemantapan, stability, kepercayaan, defendability, keterandalan, predictability, kejituan, akurasi. Ya, ini unsur-unsur dari reliabilitas. Lalu bagaimana cara menguji reliabilitas? Instrumen dapat dikatakan reliable jika terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Dengan kata lain, instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Alat ukur panjang dari karet, contoh instrumen yang tidak reliable dan konsisten. Karena kenapa? Sifat karet elastis, bisa berubah-ubah. Jadi hasilnya tidak konsisten dalam mengukur suatu panjang tertentu. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan teknik belah dua dari Spearman-Brown, Split Heart, KR20, KR21, ANOVA, HYOT, dan Cronbach Alpha atau Alpha Cronbach. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang satu rumus saja, yaitu Cronbach Alpha. Ya. Yang lainnya bisa kalian pelajari sendiri. Di sini banyak rumusnya, ada Spearman-Brown dengan rumus seperti ini, kalian bisa baca sendiri. KR20 yang diciptakan oleh Kutter Reichhardson.
Lalu juga ada KR21 ya, analisis varians. Nah, lalu juga ada analisis udah ya ini ya. Lalu yang terakhir adalah kerombak alfa kerombak yang kita akan bahas, yang akan kita gunakan pada pertemuan kali ini, yaitu rumusnya ya, RI sama dengan K dibagi K min 1 dikali 1 dikurang sigma varians X pangkat 2 dibagi sigma varians Y pangkat 2. K adalah jumlah item dalam instrumen. Varians pangkat 2 ya varians total, varians kuadrat X1 sama dengan varians item ke I atau item ke varians item ke tertentu ya, urutan tertentu. RI sama dengan reliabilitas instrumen. Nanti kita praktekkan di penghitungan manual. Ya, ini rumusnya sama kayak di atas ya. Nah, kriteria uji reliabilitas instrumen. Kuesioner atau angket dikatakan reliable jika sudah ya. Menurut Riwikdigdo 2007 mengatakan kuesioner atau angket dikatakan reliable jika memiliki nilai alfa minimal 0,7 ya. Yang ini kuesioner angket dikatakan reliable jika memiliki nilai alfa minimal 0,6 menurut Santoso. Nah, di sini ada kriterianya, the value of reliability coefficient ya dari 0,8 sampai 1 ya, maka dikatakan very high, sangat reliable. 0,6 sampai 0,790 high, reliable-nya tinggi. 0,4 sampai 0,9 sufficient, sedang ya. 0,2 sampai 0,399 low, rendah reliable-nya. 0,0 sampai 0,199 maka reliable-nya very low atau sangat rendah. Ini kategorinya. Ini soalnya tentang reliable, nanti kita hitung bersama-sama secara manual menggunakan Excel ya. Dan juga secara aplikasi menggunakan SPSS. Baik, sekian pertemuan kali ini, teori tentang validitas dan reliabilitas. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.